Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Berjumpa lagi dengan Ibu Made Diah di video ke-12 mata kuliah Mata 4443 Analisis Jaringan atau STMA 4323 Pengantar Analisis Jaringan. Di sini kita akan membahas tentang masalah aliran maksimal di modul 7, khususnya di kegiatan belajar 1, model umum masalah dan metode penyelesaian masalah. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi 7.1. Pengertian dasar ini Ibu ambil dari BMP edisi 1 modul 7 halaman 7.4. Jika mahasiswa memegang BMP edisi lain, silakan disesuaikan untuk halamannya. Definisi 7.1. Apabila G mempunyai simpul sumber dan simpul muara yang tunggal, dan untuk setiap busur IJ elemen B dapat dikaitkan dengan kapasitas CIJ lebih dari 0, maka G disebut dengan jaringan baku. Jadi jaringan baku itu adalah untuk jaringan yang mempunyai satu simpul sumber, satu simpul muara, dan setiap busurnya dapat dikaitkan dengan kapasitas yang bernilai positif. Dalam pembahasan selanjutnya, simpul 1 menyatakan sumber dan simpul N menyatakan muara. Definisi 7.2. Besarnya aliran, kita sebut selanjutnya dengan nilai aliran atau secara singkat aliran saja. FIJ, jadi FIJ ini menyatakan aliran, merupakan bilangan real yang memenuhi FIJ lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan CIJ. Dengan CIJ merupakan kapasitas busur IJ. Jadi di setiap busur itu ada kapasitas maksimalnya atau kapasitas yang bisa dilalui oleh aliran pada busur tersebut. Lalu ada besaran alirannya. Jadi besaran aliran di sini adalah FIJ, sedangkan kapasitasnya adalah CIJ. Dan aliran yang melewati busur tersebut tidak boleh melebihi kapasitas busur yang dilalui. Definisi 7.3. Aliran dari 1 ke N merupakan himpunan aliran-aliran FIJ. Himpunan tersebut memenuhi hukum konservasi jika untuk setiap simpul J selain I sama dengan 1 dan J sama dengan N, jumlah aliran menuju J sama dengan jumlah aliran yang meninggalkan J. Jadi untuk setiap simpul J, kecuali simpul sumber dan muara, jika jumlah aliran yang menuju ke simpul tersebut sama dengan jumlah aliran yang meninggalkan simpul tersebut, maka dikatakan himpunannya memenuhi hukum konservasi. Aturan konservasi dapat dinyatakan sebagai sigma FIJ untuk semua IJ sama dengan sigma FJK untuk semua JK. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Ini J, ini J. Jadi jumlah sigma itu adalah jumlah atau total aliran. Total aliran yang menuju ke J itu sama dengan total aliran yang meninggalkan J. Seperti itu ya. Untuk semua IJK elemen S dan I tidak sama dengan 1, J tidak sama dengan N. Teorema 7.1. V yang menyatakan nilai aliran F adalah jumlah aliran yang keluar dari simpul 1 atau yang menuju ke simpul N jika aliran tersebut memenuhi hukum konservasi. Jadi ketika himpunannya sudah memenuhi hukum konservasi, maka V itu adalah jumlah aliran yang keluar dari simpul 1 atau jumlah aliran yang menuju simpul N. Itu jadi sama ya, karena sudah memenuhi hukum konservasi, maka aliran yang keluar dari simpul 1 akan sama dengan aliran yang menuju ke simpul N. Seperti itu. Atau bisa dituliskan juga seperti ini. V sama dengan sigma F1J untuk semua J dan sama dengan juga sigma FIN untuk semua I. Contoh. Di sini Ibu ambil model jaringan dari gambar 7.2 yang menunjukkan aliran dan kapasitas dalam suatu jaringan G. Diberikan jaringan baku G dengan S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 simpul dan himpunan B sebagai berikut. Nah, pasangan bilangan X, Y di samping busur IJ menyatakan bahwa X adalah aliran pada busur IJ atau FIJ. Jadi ini X, ini Y. X ini sendiri adalah FIJ atau di sini F12, berarti ini ya.
ini adalah F12. Lalu 8 ini atau Y ini adalah C12. Jadi yang 5 ini adalah alirannya dan 8 itu adalah kapasitas busurnya. Dari gambar ini terlihat bahwa untuk aliran yang meninggalkan simpul 1 itu ada 5 tambah 2 berarti ada 7 ya. Lalu dari simpul 1 itu ada 5 aliran yang keluar ke simpul 2. Maka di simpul 2 itu aliran yang masuk adalah sejumlah 5. Maka itu harus sama dengan aliran yang keluar jika memenuhi hukum konservasi. Kita cek ya. Aliran yang masuk ke simpul 2 ada 5, lalu yang keluar dari simpul 2 adalah yang ini, 2 dan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, berarti dari simpul 2 aman ya. Lalu simpul 3. Yang masuk ke simpul 3 adalah 2 dan 2. Jadi ada 4 total aliran yang masuk ke simpul 3. Lalu yang keluar dari simpul 3 juga harus sama dengan 4. Jadi di simpul 3 sudah aman ya memenuhi hukum konservasi. Lalu kita cek simpul 4. Yang masuk ke simpul 4 itu adalah 3 tambah 4. Jadi ada 7 ya. Sama dengan aliran yang keluar dari simpul 1. 5 tambah 2 juga 7. Seperti itu ya. Jadi di sini V-nya sama dengan 7. 7 itu bisa diperoleh dari 5 tambah 2 kalau kita melihat simpul 1. Atau kalau kita melihat simpul 4 itu dari 3 tambah 4. Oke. Jika sudah paham, kita akan melanjutkan ke latihan yang pertama di video ini. Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, mari kita coba soal berikut. Diberikan jaringan G dengan bilangan di samping busur IJ merupakan kapasitas busur IJ seperti digambarkan di bawah ini. Jadi kembali lagi ini adalah alirannya, ini adalah kapasitasnya. Apabila nilai aliran G maksimal dan memenuhi aturan konservasi ini ya, konservasi. Berapakah nilai X, Y, dan Z? Tuliskan jawaban Anda pada kolom berikut. Jadi yang ditanya adalah nilai X, Y, dan Z. Silahkan dihitung, kemudian input jawaban Anda di kolom yang akan muncul berikut ini. Selanjutnya, soal latihan yang kedua. Masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya, apabila nilai aliran dalam G telah maksimal, maka F46 adalah, silakan dilihat dari gambar ini, yang pertanyaannya adalah F46. Pilihlah satu dari 4 opsi A, B, C, D berikut ini. Oke, jadi tadi kita sudah mengerjakan 2 latihan soal. Sekarang kita akan beranjak ke model umum masalah. Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, model umum masalah adalah bagaimana kita dapat menentukan nilai aliran maksimal dalam jaringan baku G yang bernilai positif serta memenuhi aturan konservasi dan kapasitas busur penghantar. Jadi permasalahan yang ingin kita selesaikan sekarang adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah aliran maksimal supaya nilai alirannya maksimal namun tetap memenuhi aturan konservasi dan memenuhi kapasitas busur penghantarnya. Aturan konservasi itu berarti yang ini ya, yang tadi sudah dituliskan. Jadi model matematis penyelesaian masalahnya adalah bagaimana kita memaksimalkan ini alirannya dengan mengikuti aturan konservasi ini. Berarti jumlah aliran yang masuk ke simpul J itu harus sama dengan jumlah aliran yang keluar atau meninggalkan simpul J. Dan juga kita harus memenuhi kapasitas busur penghantarnya. Jadi nilai alirannya kurang dari sama dengan nilai kapasitas busurnya dan positif. Selanjutnya, rantai perubahan aliran. Suatu rantai perubahan aliran yang menghubungkan sepasang simpul merupakan sebarisan busur-busur penghubung kedua simpul tersebut. Terdapat 2 jenis busur yang dapat digunakan dalam rantai, yaitu
Yang pertama, jadi ada dua ya, nanti untuk penyelesaian masalah aliran maksimal ini kita akan menggunakan dua aturan ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan busur dalam arah 1 ke N yang mempunyai kapasitas tersisa. Dalam hal ini, aliran dalam rantai dari 1 ke N pada busur-busur jenis ini dapat ditambah dengan menaikkan nilai alirannya. Busur jenis ini kita sebut dengan busur maju atau forward. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan busur yang merupakan bagian dari rantai, tetapi arahnya berlawanan dari N ke 1 dan mempunyai nilai aliran yang tidak nol. Jadi kalau kita menggunakan busur maju, itu harus mempunyai kapasitas tersisa. Tapi jika kita menggunakan busur yang kedua ini, atau nanti akan disebut busur mundur, itu kita boleh menggunakannya asalkan busur tersebut mempunyai nilai aliran atau alirannya tidak nol gitu ya. Dalam hal ini, aliran dalam rantai dari 1 ke N pada busur-busur jenis ini dapat diubah dengan menurunkan nilai alirannya. Busur jenis ini kita sebut dengan busur mundur atau backward. Di sini Ibu berikan contoh-contoh. Yang A ini menyajikan 3 busur maju, jadi dari 1 ke 2, 2 ke 3, lalu 3 ke N. Nah, ini rantainya ya. Dari 1 ke N itu jadi dari simpul 1 ke simpul 2, simpul 3, kemudian sampai di N. Ini semuanya busur maju. Lalu yang B ini semuanya busur mundur. Jadi harusnya kita bergerak dari 1 ke N, tapi arah busurnya ke sana. Gitu ya. Lalu yang ketiga ini adalah campuran. Jadi ada busur maju, ada busur mundur, dan ada busur maju juga. Gitu ya. Jadi semuanya tujuannya adalah dari 1 ke N. Atau dari simpul sumber ke simpul muara. Oke, sekian dulu pembahasan di video ini. Selanjutnya kita akan membahas di video berikutnya mengenai penyelesaian masalah aliran maksimal dengan metode Ford-Fulkerson. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.